Kalau saudara-saudara kita dari Katolik kan, kalau mau doa ke Yesus, singgah di Ibu Maria dulu. Nah, kita tidak percaya itu. Pengantara kepada Kristus, kepada Bapa, cuma satu. Tidak boleh ada yang lain. Kita dengan Katolik sekarang posisinya apa? Beda iman. Kita beda agama. Kalau tidak beda agama, tidak perlu di Indonesia ada Katolik, ada Protestan. Dari SD kita belajar ya, sebelum lahir Konghucu misalnya, kita belajar cuma Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan. Kita beda agama. Kenapa saya jawab pertanyaan ini mulai dari situ? Karena dikatakan bahwa ini kayaknya rencana Allah, ya, ada bertengkar tapi tidak bertengkar tentang agama. Kenapa andai kata ini Katolik dan Protestan, kenapa tidak bertengkar gara-gara agama? Besar kemungkinan karena dia pikir kita satu iman. Tidak. Kita dengan Katolik beda iman. Beda. Ini secara iman loh ya. Karena banyak hal-hal yang, waduh, secara prinsipil kita tidak bisa sama dengan Katolik. Maka ibadah yang palsu membuat manusia penuh dalam hal yang sangat sekunder, tapi kosong di dalam hal yang utama. Apa yang ada di dalam ibadah di Mesir? Yang pertama yang ada di dalam ibadah di Mesir adalah eksklusivitas. Yang paling akan diberkati adalah Firaun dan para pemimpin. Ibadahnya adalah ibadah untuk mengekalkan raja. Raja dan rakyat terpisah jauh. Raja dan rakyat, raja utama, rakyat cuma hamba. Maka seluruh ibadah akan meninggikan sang pimpinan. Saudara, mana ada pemimpin yang tidak suka ibadah model begini? Kalau ibadahnya memastikan pemimpin jadi orang paling hebat, paling agung, paling disembah, paling disanjung, tentu ibadah ini akan menyenangkan bagi pimpinan. Kenapa pemimpin dari gereja karismatik berusaha mati-matian bikin orang datang, berusaha dengan segala cara bikin gereja itu penuh? Karena dia yang akan paling disanjung di dalam kebaktian itu. Dia akan dianggap sebagai hamba Tuhan yang paling hebat, bisa punya kuasa, bisa menyembuhkan orang, bisa meramal, bisa punya segala kelebihan yang kita nggak punya. Perhatikan di dalam tradisi karismatik, saudara akan merasa rendah karena hamba Tuhannya tingginya luar biasa. Hamba Tuhan kayaknya dekat dengan Tuhan. Kenapa pendetaku bisa bicara langsung dengan Tuhan? Kenapa saya enggak? Karena agama palsu selalu memberikan perbedaan antara pemimpin dan bukan pemimpin. Ya pelakuku, biarlah Tuhan silakan kau meluruskan jalanku. Hari ini Tuhan, Roh Kudus kau berikan roh hikmat dan wahyu. Turun kau bukakan ya Tuhan. Pengurapan ini turun tengah-tengah kami. Tuhan, aku berdoa kau beri kapan. Lihat apa yang Tuhan sedang sediakan di depan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, bawa. Tapi saudara perhatikan Taurat. Di dalam Taurat bahkan tidak ada raja. Waktu Israel keluar dari Mesir, Tuhan mengatakan, aku rajamu, aku tidak angkat raja di tengah-tengah kamu. Dan ketika raja diangkat, kitab suci mengatakan, taruh Taurat di samping. Sebab engkau akan tunduk kepada Taurat, bukan tunduk kepada hatimu sendiri. Jadi Tuhan mengenyahkan hierarki. Tuhan memberikan demokrasi yang sejati. Firman Tuhan dan ibadah membuat kesetaraan. Ibadah kafir, ibadah palsu dimanapun, akan membuat kesenangan perut atau kesenangan hawa nafsu jadi utama. Kesenangan agung yang pelan-pelan masuk dan mengubah kita itu nggak ada. Saudara kalau dengar musik dung cek-cek, kalau Patong bilang itu dung cek-cek, atau dengar musik yang gampang dinikmati, musik pop atau musik rock atau apapun, saudara akan menyenanginya. Maka saudara nggak bisa pakai melodi sekuler untuk kata-kata firman, nggak nyambung. Masa nggak boleh pakai melodi sekuler? Kalau yang bagus gimana? Kalau ada yang bagus, coba beritahu dulu standar bagus itu apa? Apakah bagus karena hawa nafsu kita yang digali dan dimunculkan? Saudara, banyak lagu yang bersifat melisma, yang goyang yang satu kata itu bisa banyak goyangan. Itu bisa dua, bisa untuk bangkitkan hawa nafsu, bisa untuk bangkitkan kelincahan dan gairah untuk memuji Tuhan. Tapi ini dua sepertinya bedanya dikit. Di dalam lagu dangdut ada
ada melisma. Tapi arahnya adalah untuk itu, gairah seksual dimunculkan. Di dalam lagu-lagu, di dalam zaman Renaissance juga banyak melisma. Tapi lagu-lagu ini dinyatakan untuk meninggikan Tuhan. Di dalam Bach ya punya kantata 147 itu ada bagian yang mirip sholat. Ini kayak lagi sholat. Bener kayak gitu loh. Kalau saudara nggak percaya dengar ya 147. Waktu saudara dengar, saudara kaget. Wah, ini lagu banyak-banyak. Tapi begini, seluruh bagian. Saudara langsung lihat bedanya ini dengan yang lain. Ini indah bukan main. Nah maka saudara, semua dalam tradisi penyembahan berhala menggali hawa nafsu dan hal-hal yang dangkal dalam diri kita. Hal-hal yang dalam akan mengubah manusia jadi lebih baik. Hal-hal dangkal dinikmati saat itu juga. Yes. Dia sedang bergerak, bekerja. Dia sedang berjalan, saya lihat. Saya lihat dia berjalan. Terus. Terus. Dia mampukan, bukan suaranya, bukan suaranya, bukan. Terima. Terima dalam nama Yesus. Yang haus, yang haus. Minum, kata Tuhan, minum. Dari rohnya, yes. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jesus. Terima. Yes. Terus. Roh Kudus. Yes. Terus lebih lagi dari yang biasa. Jangan tahan. Lepas. Lepas. Terima, terima, lebih lagi, lebih. Yes. Roh Kudus. Ya, ya, ya lebih ya. Api, api, lebih ya. Ya. Terima, terima, terima. Terima dalam diri. Roh Kudus. Aduh, Roh Kudus. Yes. Yang hatinya siap, yang hatinya siap. Dia sedang beri pengertian. Oh ya lah, singer semuanya singer sama turun ke bawah, ya. Pemain musik, ini ada urapan pujian untuk bawa hadirat. Penari turun ke bawah, saya akan mau impartasi, mulai dari pemuji, penyembah, pemain musik, semua sekalian penari, semua kumpul. Yang laki sama laki, yang perempuan sama perempuan. Yang laki sebelah kanan saya, pegangan. Yang perempuan, saya minta tolong, saudara, saya Tuhan suruh saya impartasikan. Saudara yang jadi penyanyi, singers, musik maju depan, lari. Oh laba. Ero, silahkan lihat Ero. Pendoa masuk menara, masuk pendoa masuk barisan, pendoa masuk barisan. Pendoa, pemuji, penyembah, pegangan tangan cewek, perempuan, laki-laki. Saya rasakan ini. Oh, api doa, pujian, penyembahan. Untuk Sumatera, cepat lari. Penari, kau menari buat Tuhan. Yes, pegangan tangan. Sekarang Bapakku berdoa dalam nama Yesus, siap terima. Touch, terima, touch. Roda, touch. Api dalam nama Yesus. Penuh Roh Kudus. Oh, penuh Roh Kudus, penuh bangga dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan api doa, pujian, penyembahan. Oh Roh Kudus, terus di
di kota-kota, di cabang-cabang, di mana engkau bekerja, di dalam nama Yesus. Revival, revival, revival.